Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliu Gani Rasidi dengan PM 4423210004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar analitika data saya yang berjudul Klasifikasi Data Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan sektor KBLI 2020 pada tahun 2018 hingga 2021 menggunakan metode K-means. Latar belakang, industri adalah sektor ekonomi yang sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dan tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan dan produktivitas sektor industri tersebut. Dan data jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang menurut KBLI 2020, di mana KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020. eh, KBLI 2020 merupakan sistem klasifikasi resmi yang digunakan di Indonesia untuk mengelompokkan semua jenis kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan data yang akan saya ambil adalah data jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang dalam rentang 2018 hingga 2021, di mana data ini memiliki potensi besar untuk dianalisis. Metode klasifikasi dan K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan subsektor berdasarkan jumlah tenaga kerja, di mana K-means ini sendiri adalah suatu suatu metode dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan karakteristiknya. Dan analisis ini membantu menyederhanakan data mentah menggunakan pola distribusi tenaga kerja serta mendukung kebijakan industri dan ketenagakerjaan yang lebih strategis dan tepat sasaran. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yang rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pola pengelompokan data berdasarkan atribut menggunakan algoritma K-means. Dan yang kedua, apakah karakteristik utama dari masing-masing klaster dalam hasil klasifikasi. Dan yang ketiga, seberapa optimal jumlah klaster yang digunakan dalam klasifikasi ini terhadap distribusi data. Dan adapun tujuan penelitiannya adalah mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atribut dengan menggunakan metode K-means. Yang kedua, menganalisis karakteristik setiap klaster agar dapat memahami perbedaan maupun kesamaan antar kelompok. Dan yang ketiga, menentukan jumlah klaster yang optimal untuk menghasilkan klasifikasi yang dapat mewakili kumpulan data. Dan adapun data yang saya ambil adalah jumlah tenaga kerja pada industri besar dan sedang berdasarkan subsektor klasifikasi lapangan usaha Indonesia KBLI 2020. Di sini saya melihat sektor makanan, minuman, pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, eh, ada sektor kulit, jadi barang-barang yang terbuat dari kulit dan alas kaki, lalu barang-barang dari kayu dan gabus, lalu sektor kertas dan barang dari kertas, lalu sektor percetakan dan reproduksi media rekaman, lalu sektor produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi, lalu ada sektor bahan kimia dan barang-barang dari bahan kimia, lalu ada sektor farmasi dan sektor karet. Adapun data yang akan saya ambilkan adalah jumlah tenaga kerja dari rentang waktu 2018 hingga 2021, seperti yang tertera pada layar. Lanjut, dalam pengolahan data ini saya menggunakan cluster key sama dengan 3, di mana untuk sektor saya jadikan P1 hingga P13, dan rentang tahunnya saya jadikan A1 hingga A4. Di mana setelah menentukan klaster, maka langkah berikutnya adalah memilih 3 data awal yang digunakan sebagai sentroid. Dan data yang digunakan adalah data sektor P1, P2, dan P3. Dan tertera untuk data sentroid ini seperti yang tersaji pada layar. Setelah itu,
Setelah menentukan nilai sentroid, maka langkah berikutnya dalam pengolahan data ini adalah menghitung nilai Euclidean distance for centroid. Perhitungan ini didasari oleh nilai jumlah tenaga kerja industri besar sedang pada keempat tahun pada data masing-masing sektor, dan semakin kecil nilai jarak, maka semakin dekat letak data tersebut ke sentroidnya. Setelah nilai Euclidean dihasilkan, maka selanjutnya adalah menyajikan matriks DO. Di sini matriks DO tersebut menyajikan jarak antar objek berdasarkan nilai jumlah tenaga kerja industri besar sedang dari tahun 2018 hingga 2021. Dan adapun informasi yang didapat dari tingkat kemiripan atau perbedaan antar sektor industri di C1, C2, dan C2 memiliki jarak sebesar 1.818.522, di mana data ini terlihat perbedaan jarak yang cukup besar, dan untuk C3, C2, dan C3 memiliki jarak 382.483, di mana lebih kecil dan ditunjuk sehingga menunjukkan bahwa kedua objek ini memiliki karakteristik jumlah tenaga kerja yang lebih mirip dibandingkan dengan objek yang lainnya. Sementara untuk C6 dan C7 memiliki jarak yang relatif kecil juga, yaitu 300.023.417 orang, di mana data ini dapat diinterpretasikan sebagai dua subsektor yang hampir serupa dalam struktur tenaga kerjanya. Selanjutnya, setelah menemukan matriks DO, maka akan kita sajikan matriks GO yang akan membantu dalam mencari tahu jarak masing-masing objek ke pusat sentroid C1, C2, hingga C3. Dan tanda bintang menjadi simbol untuk menandai objek yang berada di klaster dengan jarak terpendek, di mana telah tersaji matriks GO pada layar ini, di mana untuk klaster 1 yang ditandai dengan warna hijau berasal dari sektor industri dengan jumlah tenaga industri besar dan sedang yang relatif tinggi dan dapat dikategorikan sebagai golongan sektor padat karya dan berperan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja lebih besar. Ini dilihat dari data yang perkembangan jumlah pekerjanya dari tahun ke tahun meningkat dan dalam jumlah yang besar. Klaster kedua berasal dari sektor yang berada pada golongan menengah atau fluktuatif, dan golongan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sistem dan keahliannya lebih lanjut. Sementara klaster C3 berasal dari sektor industri yang memiliki jumlah tenaga kerja yang relatif stabil dalam menyerap tenaga kerja, namun menyerap tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan sektor yang lainnya. Kesimpulannya, yang pertama, metode klasifikasi menggunakan K-means dapat mengelompokkan data ke dalam tiga klaster utama dengan setiap sektor yang dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan pola distribusi jumlah tenaga kerja yang menggunakan jarak Euclidean sebagai dasar pengelompokannya, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dan yang kedua, klaster C1 mencakup sektor dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi, stabil, dan ini menggambarkan sektor tersebut padat karya dan memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dan adapun klaster C2 mencakup sektor dengan jumlah tenaga kerja menengah atau fluktuatif, sehingga dapat digambarkan sebagai klaster sektor transisi dengan potensi perkembangan. Sementara klaster C3 mencakup sektor dengan jumlah tenaga kerja lebih rendah dan cenderung stabil, dan klaster ini menggambarkan karakteristik padat modal atau sedang berkembang, sehingga berpotensi sebagai sasaran penguatan regulasi kebijakan. Yang ketiga, didasari data yang telah dianalisis menggunakan metode K-means, pemerintah ataupun pemegang kebijakan dapat mengetahui sektor apa yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor setiap klaster untuk menggali potensi dan mengembangkan potensinya yang sudah ada. Sehingga hasil klasifikasi ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan penyampaian, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi